Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas kebaikan-kebaikan dan nikmat besar yang dianugerahkannya kepada kita semua, utamanya nikmat yang berhubungan dengan urusan agama, nikmat dalam iman. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa la yuhibb wa la yu'til imana illa man yuhibb. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia, perhiasan harta dan kedudukan dunia kepada semua orang yang dicintainya maupun tidak dicintainya. Tetapi untuk urusan iman, Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada orang-orang yang dicintainya. Sehingga seseorang yang telah mengenal petunjuk Islam, kemudian ada perhatian terhadap iman, maka semua nikmat yang besar telah terkumpul pada dirinya. Seseorang yang diberikan kemauan untuk mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengusahakan perbaikan agamanya dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah orang-orang yang insya Allah dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya menjadi ahlu sunnah ini menjadikan seorang muslim terkumpul pada dirinya semua hidayah, lengkap, sempurna terkumpul pada dirinya semua hidayah. Karena kata para ulama, hidayah itu ada dua macam. Ada hidayatun ila thariq, ada hidayatun fit thariq. Hidayah untuk mengenal jalan Islam. Ini adalah hidayah untuk mengenal agama Islam, masuk Islam. Di dalam jalan Islam, kita butuh hidayah agar bisa menempuhnya dengan benar. Sama orang yang telah mengetahui dari peta perjalanan, oh jalurnya adalah di sini. Untuk pergi ke tempat ini dia harus menempuh jalur ini. Nah, dalam perjalanan dia juga harus dapat petunjuk. Untuk menghindari macet dia harus kemana jalannya. Untuk menghindari jalan yang berlubang, jalan yang bisa membawa dia kepada kecelakaan misalnya. Hidayah yang kedua ini diistilahkan oleh para ulama sebagai hidayatun fit thariq, hidayah di dalam jalan, supaya dia tidak keluar dari jalur yang benar. Makanya mengenal Islam, kemudian mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dua nikmat yang sulit untuk dibedakan mana yang lebih besar di antara dua nikmat ini. Oleh karena itu salah seorang imam ahlu sunnah dari kalangan tabi'in, Abul Aliyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan,
ni'matani la adri ayyuhuma a'zam, al-islamu was sunnah. Ada dua nikmat yang aku tidak tahu mana yang lebih besar di antara keduanya, yaitu nikmat mengenal Islam dan yang kedua nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Karena kita semua mengetahui tidak ada seorang pun di antara hamba Allah yang paling sempurna dalam mewujudkan penghambaan diri kepadanya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya dibandingkan kamu sekalian. Jadi tidak ada jalan untuk bisa meraih takwa kepada Allah kecuali dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Kata para ulama, kullu tariqin masdud, semua jalan tertutup. Semua jalan yang akan menyampaikan kepada ridha Allah tertutup kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu-satunya jalan yang lurus yang akan menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini merupakan kewajiban setiap muslim, tuntutan iman yang paling tinggi. Orang yang tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia tidak punya iman. Ibadah kepada Allah yang tidak dilandasi dengan cinta, ibadah yang tidak diterima. Karena ibadah itu bukan cuma gerakan. Ibadah itu artinya menghambakan diri, yang di situ ada dua unsur besar, ketundukan dan kecintaan. Pengertian ibadah seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap tunduk merendahkan diri kepada Allah. Makanya mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini merupakan puncak dari keimanan. Kita ketahui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 sifat, 3 perkara yang barang siapa memilikinya, dia akan merasakan manisnya iman, kesempurnaan iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dengan dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya atau yang paling dicintainya melebihi apapun yang ada di dunia ini, melebihi apapun yang selain dari keduanya. Inilah kedudukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, sekarang yang berhubungan dengan tema kajian kita di pagi hari ini, jangan hanya mengaku cinta. Karena setiap orang bisa mengaku cinta. Cinta itu harus ada buktinya. Dulu di masa Arab jahiliyah, ya,
di masa Arab jahiliyah ada seorang perempuan cantik yang namanya Laila. Karena setiap orang ingin dekat dengannya dan bangga kalau punya hubungan dengannya, maka setiap orang mengaku punya hubungan khusus dengannya. Tapi ternyata ketika ditanyakan kepada yang bersangkutan, si Lailanya mengingkari. Kita ketahui di masa-masa Arab jahiliyah itu kalau orang mengungkapkan cinta itu dengan bahasa-bahasa syair. Yang dulu sampai ya digantungkan di Ka'bah. Untuk nanti dinilai siapa syairnya yang paling tinggi, berarti sukunya yang paling menang dalam segi bahasa Arab. Di antaranya adalah syair yang berhubungan dengan Laila. Seorang penyair yang mengungkapkan hal ini ketika banyak orang yang mengaku punya hubungan dengan Laila. Akhirnya dia mengatakan, wa kullun yadda'i wasalan bi Laila wa Laila la tukirru lahum bidzak. Masing-masing orang mengaku punya hubungan khusus dengan Laila, padahal Laila tidak pernah membenarkan hal tersebut. Jadi di kalangan orang Arab jahiliyah pun sudah dikenal setiap pengakuan cinta itu harus ada bukti. Harus ada buktinya. Bisa jadi orang yang mengaku, ya mungkin sungguh-sungguh dia mencintai. Tapi permasalahannya apa bukti dia itu benar-benar mencintai. Yang kedua, apakah yang dicintainya membalas cintanya? Supaya tidak dalam bahasa Indonesia, tidak bertepuk sebelah tangan. Meskipun bertepuk tangan itu ya tidak diperbolehkan menurut sebagian dari para ulama. Ala kulli hal, dalam istilah kita supaya tidak bertepuk sebelah tangan. Yang mengaku cinta harus menunjukkan bukti, yang dicintai harus menerima cinta tersebut supaya dua-duanya saling mencintai. Supaya dua-duanya saling mencintai. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, ya, di Madinah ada gunung Uhud. Kita pernah dengar kan? Gunung Uhud. Ini gunung makhluk yang kita katakan benda mati, tapi dia mencintai orang yang beriman. Dan orang yang beriman pun mencintainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Bayangkan gunung saja bisa saling mencintai dengan manusia. Karena tentu kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada makhluk ini. Nah, jadi sekarang pengakuan cinta di kalangan manusia telah diketahui bahwa setiap pengakuan itu harus ada buktinya. Karena kalau setiap orang mengaku lantas diterima, berapa banyak pengakuan-pengakuan yang akan diucapkan oleh manusia padahal tidak ada buktinya. Dalam peradilan Islam, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan beberapa ketentuan dalam hal pengakuan. Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a qaumun amwalan nas walakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Seandainya semua orang yang mengaku menuntut diberikan dengan tuntutannya, maka akan banyak orang yang mengaku itu hartaku padahal hartanya orang. Iya kan? Tetapi dalam peradilan Islam, al-bayyinah harus ada bukti bagi orang yang mengaku, bagi orang yang menuntut. Wal yaminu 'ala man ankar, sedangkan orang yang mengingkari dia harus bersumpah di depan hakim. Inilah Islam. Sesuatu harus ada buktinya. Makanya dalam hal ini mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, saya pikir setiap orang yang menisbatkan diri kepada Islam mesti mengakuinya. Sampai pun orang-orang munafik.
Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada siapa? Kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Siapa mereka ini? Yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah, orang-orang munafik. Di surat Al-Munafikun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluh wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kalau datang kepadamu orang-orang munafik, mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, utusan Allah, dan Allah Maha mengetahui engkau adalah utusannya. Tetapi Allah bersaksi sesungguhnya apa? Orang-orang munafik benar-benar pendusta. Jadi biar orang munafik pun mengakui. Makanya agama Islam menurunkan ketentuan dalam agama ini, dalam petunjuk Allah, untuk menilai pengakuan manusia, sekaligus untuk membuktikan benar tidaknya pengakuan tersebut. Ya, orang mencintai bisa salah dalam mengungkapkan cintanya. Makanya tidak semua orang yang mengaku mencintai diterima cintanya. Dalam kehidupan manusia seperti itu, berlaku dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang pengakuan cinta manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang kita kenal bersama, surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Rasulullah kepada semua manusia, umumkan kepada semua orang, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam membuktikan cinta tersebut kepada Allah. Niscaya kalau kamu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa orang yang mengaku mencintai Allah dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah SAW? Karena yang paling sempurna dalam mewujudkan cinta kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah adalah siapa? Rasulullah SAW. Sudah kita bahas tadi hadisnya. Aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Karena Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang paling dicintainya. Bahkan di antara para nabi dan para rasul, Rasulullah SAW adalah kekasih Allah yang paling dekat. Di antara para nabi dan para rasul, Allah hanya menjadikan dua khalil, kekasih terdekat. Yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih terdekatnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih terdekatnya. Makanya kenapa dalam banyak ayat Al-Quran kita diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah, ikutilah agamanya Nabi Ibrahim yang lurus dan dia tidak melakukan perbuatan syirik. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah maha benar Allah, maka ikutilah kalian agamanya Nabi Ibrahim
yang lurus dan selalu cenderung kepada tauhid, dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi ittiba, mengikuti orang yang dicintai oleh Allah, orang yang telah terbukti benar dalam menunjukkan kecintaan kepada Allah, ini adalah bukti cinta yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin kita pernah dengar kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir tentang firman Allah surat Ali Imran ayat ke-31 ini. Ayat ini dikenal di kalangan para ulama dengan istilah ayatul imtihan. Ayat yang merupakan penguji. Ayat yang merupakan penguji, pengetes. Al-Hasan Al-Basri ketika mengomentari ayat ini mengatakan, idda'a qaumun mahabbatallahi fa'anzalallahu hadhil ayah. Ada orang-orang yang mengaku mencintai Allah, maka Allah menurunkan ayat ini untuk menguji benar tidaknya pengakuan cinta mereka. Ayatul imtihan. Siapa saja yang mengaku mencintai Allah harus dites dengan ayat ini. Makanya sudah kita bahas tadi, semua orang bisa mengaku. Semua orang bisa berkoar-koar menisbatkan diri kepada Islam, mengatasnamakan perjuangan Islam, mengatasnamakan mencintai Islam. Tapi buktinya apakah dia mengamalkan Islam sesuai dengan keridhaan Allah? Sesuai dengan kecintaan Allah yang semuanya telah dipraktekkan dengan sempurna oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya, beliau berkata, dan ucapan ini ucapan yang sangat indah untuk menjadikan kita punya patokan dalam menilai pengakuan masing-masing manusia. Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyyati fahuwa kadzibun fi da'wahu. Ayat yang agung ini, ayat yang mulia ini merupakan hakim pemutus. Merupakan hakim pemutus bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah, tapi dia tidak mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah, maka dia diputuskan, dihukumi berdusta dalam pengakuannya. Tidak diterima, tertolak dalam pengakuannya. Jadi subhanallah, dengan kaidah ini kita gampang beristirahat untuk menilai setiap pengakuan. Setiap orang mesti akan membawakan di hadapan kita tawaran-tawaran Islam yang benar, perjuangan Islam. Inilah amal yang mendekatkan kepada Allah. Oh, ini zikir bisa diampuni dan seterusnya. Tinggal gampang menilainya, cocokkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalilnya atau tidak? Kalau tidak maka tertolak. Kalau ada dalilnya maka kita ikuti. Makanya ini juga yang menjadi patokan kita dalam menilai ya pengakuan di sebagian masyarakat kita. Ketika mereka menyebutkan orang-orang yang aneh, dia adalah wali Allah. Sebagian orang ya di Jawa itu menyebutkan ada orang-orang yang lebih pantas dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai wali Allah. Dan subhanallah, kalau kita baca buku-buku orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada pemahaman ya yang mereka mengatakan yang mengikuti pemahaman ini adalah wali, itu aneh. Ada sebuah buku dalam bahasa Arab yang menyebutkan tentang kisah-kisah para wali, katanya wali dalam tanda kutip ya. Di antara wali itu ada yang ketika dia berkhutbah Jumat selalu dalam keadaan telanjang bulat.
Masya Allah. Ini luar biasa, ini wali dari mana ini? Nah, dalam keadaan telanjang bulat, wali syaitan. Sampai katanya di Jawa juga ada yang seperti itu. Ya, yang saya pernah dengarkan cerita dari teman, ada yang seperti itu. Ada di pondok pesantren tertentu, pemilik pondok itu punya seorang adik yang dia kayaknya tidak waras atau betul-betul tidak waras. Kalau dia kedatangan tamu, selalu dikunjungi tamu rumahnya, dia keluar dalam keadaan telanjang. Itu wali. Kemudian dia merokok, puntung rokoknya dibuang, kemudian diperebutkan oleh orang-orang. Sampai sebagian orang langsung mendapatkan puntung itu, kemudian disuruh anaknya yang menghisap rokok tersebut supaya mendapatkan berkahnya. Ini keyakinan-keyakinan yang berkembang di masyarakat kita. Kebodohan yang sangat. Wallahi, orang yang berakal saja tidak akan mengatakan orang ini orang waras. Bagaimana dia menjadi wali? Jadi di masyarakat kita berkembang pemahaman seperti itu. Kadang-kadang hanya karena melihat keanehan. Khawarikul adah. Ada orang melakukan keanehan, dianggap dia wali Allah. Kita ketahui, para ulama telah menjelaskan kepada kita, kalau masalah keanehan-keanehan, ada orang yang bisa terbang, bisa berjalan di atas laut, ini tidak perlu orang Islam melakukannya. Bisa dengan bantuan jin-jin kafir. Bisa bantuan dengan jin-jin kafir. Makanya perkara seperti ini bukan menunjukkan kebaikan. Sampai-sampai yang terkenal pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, waktu dia mengomentari ucapannya Imam Al-Laits ibnu Sa'ad Al-Misri yang mengatakan, idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' fala tusaddiqhu hatta ta'rida amrahu ila kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, jangan langsung dibenarkan sebagai wali Allah sampai kamu bandingkan urusannya, hadapkan perkaranya di hadapan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Imam Syafi'i mengatakan qassara al-Laits. Imam Al-Laits masih kurang. Sampai pun kalau dia berjalan di atas air dan terbang di udara, ya, tidak bisa dibenarkan sampai dihadapkan urusannya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi setiap pengakuan atau keanehan yang ditampakkan itu bukan merupakan perkara yang menunjukkan Islam. Kita semua ketahui dari berita atau apa yang kita baca, orang-orang kafir pun ada orang-orang yang main sulap, kemudian menggunakan jin, melampahkan yang aneh-aneh. Ini perkara yang biasa, dengan bantuan jin-jin kafir ini bisa terjadi. Makanya orang-orang muslim atau orang-orang yang beriman tidak akan tertipu dengan penampilan-penampilan seperti ini. Jadi kesimpulan yang kita ambil dari ayat tadi, cinta kepada Allah dibuktikan dengan semangat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang yang dipilih untuk semangat belajar sunnah bersyukur kepada Allah. Wallahi, tidak semua orang yang mengaku mencintai Allah diterima pengakuannya. Orang yang punya keinginan mengikuti sunnah, berarti Allah subhanahu wa ta'ala telah muliakan dia. Peluangnya untuk mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar. Ingat, semangat mengikuti sunnah, semangat belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki diri dan mengamalkannya dalam kehidupan, ini merupakan bukti iman. Tidak sembarang orang diberikan taufik untuk semangat mempelajari dan mengamalkan sunnah. Hanya orang-orang yang beriman yang dipilih. Sudah kita bahas, ini merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Dan anugerah Allah dikhususkan kepada orang-orang yang dipilihnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki, siapa yang dipilihnya. Makanya bersyukurlah kepada Allah kalau kita diberikan kemauan untuk belajar sunnah dan berusaha untuk mengamalkannya. Karena ini merupakan bukti iman yang benar.
Karena ini merupakan bukti iman yang benar dalam hati seorang muslim. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sebuah ayat yang kita kenal bersama dalam surat Al-Ahzab tentang keteladanan yang ada pada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan, panutan kebaikan, suri teladan yang baik bagi diri kalian wahai orang-orang yang beriman, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, balasan kebaikan di sisi Allah, dan mengharapkan hari akhir, kemuliaan di hari akhir, dan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ayat yang mulia ini, sering kita baca, tapi ternyata memiliki satu faedah yang sangat tinggi. Pertama apa? Contoh yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah disebut sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Berarti tidak mungkin mendapatkan kebaikan orang yang tidak mengenal sunnah Rasulullah SAW. Sudah kita bilang tadi, semua jalan tertutup, semua jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah tertutup kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Makanya semakin banyak orang belajar sunnah dan mengamalkannya, berarti semakin banyak kebaikan yang dikumpulkan pada dirinya. Semakin menjadikan dirinya sempurna mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat, petunjuk itu kita perlu sempurnakan dalam diri kita, baru kita dianugerahkan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang selalu mempelajari mengikuti petunjuk kami, kami akan tambahkan untuknya petunjuk, kemudian kami berikan ketakwaan baginya. Makanya ketika ada orang merasakan iman saya lemah, kuatkan dengan belajar petunjuk. Motivasi saya dalam kebaikan kenapa tidak kuat? Karena kita katakan petunjuk Anda belum sempurna. Terus belajar akan disempurnakan, baru diberikan ketakwaan. Caranya seperti itu. Jadi kalau awal-awal kita belajar, semangat kita belum kuat, tambah terus, belajar terus, berdoa terus kepada Allah agar ditambahkan petunjuknya. Setelah itu disempurnakan, wa atahum taqwahum. Kemudian Allah berikan ketakwaan kepadanya. Itu faedah yang pertama. Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Berarti semakin banyak orang mengikutinya, semakin banyak dia mengumpulkan kebaikan pada dirinya. Faedah berikutnya yang tidak kalah besarnya dengan faedah ini, yang terdapat dalam ayat ini, yaitu apa? Semangat mengikuti atau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini disebutkan untuk orang-orang yang khusus. Siapakah mereka? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, rahmat Allah, dan balasan kemuliaan di hari akhir. Coba lihat. Berarti ini berhubungan dengan iman. Orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, apakah mungkin dia orang yang tidak beriman? Tidak mungkin kan? Orang yang mengharapkan balasan kemuliaan di hari akhir, apakah mungkin dia orang yang tidak beriman? Tidak mungkin kan? Berarti kalau kita gandengkan ayat ini dengan faedah yang kedua ini, mengandung makna orang-orang yang semangat mengikuti sunnah, motivasi dia dalam yang mendorong dia untuk semangat mengikuti sunnah adalah keimanannya kepada Allah. Berarti
semangat mengikuti sunnah itu merupakan bukti iman. Yang ini Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada orang-orang yang beriman, yang punya pengharapan kepada perjumpaan dengan Allah, kepada rahmat Allah, dan takut kepada azabnya di hari akhir. Jadi subhanallah, semangat mengikuti sunnah ini merupakan bukti iman, merupakan peluang untuk meraih kesempurnaan iman. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Taisir Karimir Rahman ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, wa hadhil uswatul hasanatu innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yarjullaha wal yawmal akhir fa innama ma'ahu minal imani billahi wa raja'i thawabihi wa khaufi iqabihi hadzal ladzi yadfa'uhu ala ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh teladan yang baik yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW hanya akan ditempuh dan hanya akan diberi taufik untuk mengikutinya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka keimanan yang mereka miliki, pengharapannya terhadap pahala Allah dan ketakutannya terhadap azab Allah, inilah yang memotivasi diri mereka untuk semangat meneladani Rasulullah SAW. Jadi teladan Nabi SAW itu hanya diberikan taufik untuk mengikutinya bagi orang-orang tertentu. Subhanallah, antum semua, kita semua berharap dan kita bangga dengan hidayah untuk mengikuti sunnah, karena dalam ayat ini hidayah tersebut dikaitkan dengan iman, dan ini merupakan taufik yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilihnya. Jadi luar biasa, ini menjadi motivasi bagi orang-orang yang semangat belajar sunnah. Ternyata apa yang mereka lakukan, apa yang Allah berikan kepada mereka benar-benar merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah berikan kepada semua manusia. Nah, oleh karena itulah ini merupakan bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in adalah orang-orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi cinta yang ada pada diri mereka tidak diwujudkan dengan melakukan amal yang mendatangkan kemurkaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Masalah penghormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang seorang itu dihormati dengan cara orang-orang berdiri ketika dia datang. Itu diancam dengan neraka dalam sebuah hadis yang sahih. Sangat disayangkan ini masih banyak berlaku di masyarakat kita, ya. Sampai anak sekolah pun seperti itu, ya kan? Kalau datang suruh bersiap, hormat, berdiri semua, ya, begitu ya. Ini diajarkan di sekolah-sekolah sampai pun di kalangan anak-anak yang masih kecil. Ini dilarang dalam hadis yang sahih. Man sarrahu an yatamatsala lahu ibadullahi bil qiyam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang suka orang-orang menghormati dia dengan berdiri, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Makanya para sahabat, mereka sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, mereka ingin hormati. Jadi selain mengucapkan salam, mereka ingin melakukan penghormatan. Tapi tidak ada yang berani berdiri karena mereka tahu Rasulullah SAW sangat membencinya. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengungkapkan hal ini. Maka na ahadun ahabba ila ashabi Rasulillah SAW minhu. Tidak ada seorang pun yang paling dicintai oleh para sahabat Nabi SAW melebihi Rasulullah SAW. Walam yakumu hina ra'auhu ya'ti. Tapi tidak ada seorang pun yang berdiri untuk menghormati beliau ketika beliau datang. Lima arafu min karahiyatihi lidzalik, karena mereka tahu Rasulullah SAW tidak menyukai perbuatan tersebut. Rasulullah SAW tidak menyukai perbuatan tersebut. Makanya penghormatan, penghargaan, pemuliaan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah dilakukan dengan apa yang berlaku di kalangan manusia. Tidak dilakukan dengan apa yang disukai oleh orang perorangan.
tapi sumbernya adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, jadi kita ingat landasan Islam kita dua kalimat syahadat. La ilaha illa asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dua-duanya benar-benar merupakan landasan dalam artian yang sesungguhnya. Dua-duanya saling berkaitan erat dan makna keduanya inilah yang merupakan makna jalan yang lurus, kata para ulama. Syahadat yang pertama, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Ini menetapkan bahwa ibadah penghambaan diri itu tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Ibadah lahir dan batin, baik itu cinta, takut, pengharapan, ketundukan, tawakal, hanya untuk Allah. Ibadah-ibadah yang lahir tentu seperti sholat, berkurban, bersedekah, dan yang lainnya hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Syahadat yang kedua, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini mengandung konsekuensi bahwa dalam menunaikan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kita hanya semata-mata mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Allah dan dipraktekkan dengan sempurna oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ibadah itu untuk Allah dan asal pensyariatannya dari Allah. Itulah ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan tadi, sebagian dari para ulama sewaktu menyebutkan definisi jalan yang lurus, siratal mustaqim, seperti Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengartikannya dengan dua kesimpulan, tersimpul dalam dua kalimat. Jalan yang lurus itu adalah tauhidul ibadah wa tauhidul mutaba'ah. Tauhidul ibadah mengesahkan Allah dalam beribadah. Tauhidul mutaba'ah artinya hanya mengkhususkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan yang diikuti dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna ittiba yang benar. Makanya semua bentuk amal yang dianggap baik dalam pikiran manusia, yang dianggap luar biasa dalam penilaian sebagian orang, kalau tidak dicontohkan dalam petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut tidak diridhai, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal tersebut tertolak. Ini makna ibadah yang ternyata berkaitan erat dengan konsekuensi dari pengucapan kita terhadap dua kalimat syahadat yang merupakan landasan Islam. Maka oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah, kita ingat baik-baik bahwa inilah landasan Islam kita. Inilah yang harus selalu kita perhatikan dalam setiap kita mengkaji dan mempelajari pemahaman Islam yang benar. Oleh karena itu, ya, saya akan menutup ceramah ini dengan sebuah kisah yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Saya menyangka kisah ini juga tidak asing bagi kita, ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah menceritakan ada 3 orang sahabat yang datang berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada istri beliau bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu di rumah. Karena waktu di masjid kelihatan ibadahnya beliau, yakni bagaimana sholat malamnya, bagaimana beliau berpuasa sunnah, bagaimana waktu bergaul dengan keluarganya. Diceritakan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat malam yang paling sering adalah di sepertiga malam yang terakhir, berarti di awal malam beliau tidur, tidak salat semalam suntuk. Kemudian masalah puasa sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang berpuasa, kadang-kadang tidak. Puasa Senin Kamis dan
puasa-puasa sunnah yang lainnya, tapi kadang-kadang juga tidak, selain puasa Ramadan. Kemudian dengan keluarga, beliau bergaul selayaknya manusia normal lainnya. Ketiga sahabat ini saking semangatnya, disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, falamma ukhbiru bihi ka'annahum taqalluha. Setelah diceritakan tentang ibadahnya Nabi SAW, seolah-olah mereka menganggapnya sedikit. Jadi ingat, sejak zaman dahulu ada orang-orang yang semangatnya tinggi sampai ibadahnya Nabi SAW saja dianggap kurang. Coba bayangkan kalau seandainya ibadah itu disyariatkan kepada akal manusia, perasaan manusia, kemauan manusia, sudah berapa banyak ibadah yang akan ditambah-tambah dalam Islam. Di zamannya Nabi saja sudah ada orang yang menganggap sedikit ibadahnya Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Orang yang pertama di antara yang ketiga ini mengatakan, mereka semua memberikan alasan. Aina nahnu min Rasulillah SAW. Memang kita ini tidak ada bandingannya dibandingkan Rasulullah SAW. Beliau telah diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang, sehingga wajar ibadahnya sedikit. Kalau kita karena belum diampuni, ya kita harus lebih. Jadi ada orang yang punya pemikiran seperti itu. Sehingga orang yang pertama di kalangan mereka mengatakan, amma ana fa aqumul laila wala arkudu abadan. Kalau saya mulai saat ini saya akan sholat semalam suntuk, tidak mau tidur. Orang yang kedua mengatakan, wa amma ana fa asumu dahra wala uftiru abadan. Kalau saya ingin berpuasa tiap hari. Ramadan bukan Ramadan, pokoknya puasa terus. Orang yang ketiga mengatakan, wa amma ana fa'atazilun nisaa wala atazawwaju abadan. Adapun saya, maka saya akan menjauhi perempuan dan tidak mau menikah selama-lamanya, supaya bisa konsentrasi ibadah. Ini ungkapan ketiganya. Ternyata ucapan ini didengar oleh Rasulullah SAW. Akhirnya mereka bertiga dipanggil. Singkat cerita, mereka ditegur dengan teguran yang keras. Rasulullah SAW mengatakan, ama wallahi inni la atqakum lillahi wa akhsyakum lahu. Ketahuilah, demi Allah, akulah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kamu sekalian. Walakinni, tapi bersamaan dengan itu, saya melakukan sholat malam tapi juga ada tidurnya, tidak sholat semalam suntuk. Saya berpuasa tapi diselingi juga dengan tidak berpuasa, untuk puasa-puasa yang sunnah. Wa atazawwajun nisa, saya juga menikah, berkeluarga selayaknya manusia normal lainnya. Dan beliau bersabda di akhir hadis ini, faman ragiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan petunjukku, cara-caraku beribadah kepada Allah, tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Coba lihat, ini batasan yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi patokan. Siapa yang tidak suka dengan sunnah Nabi SAW, tidak merasa cukup, berarti dia bukan golongannya Rasulullah SAW. Tidak mungkin dia adalah orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW. Dan ketiga sahabat ini akhirnya tidak jadi melakukannya. Ingat, ketika Rasulullah SAW berlepas diri, ini merupakan ancaman yang menunjukkan perbuatan tadi kalau dilakukan adalah dosa besar. Padahal kita perhatikan apa yang akan dilakukan oleh ketiga sahabat ini. Apakah perbuatan yang terlihat kalau hanya sepintas dengan pemikiran dan perasaan kita jelek? Jawabannya tidak. Bayangkan orang yang mau sholat semalam suntuk, siapa yang mengingkari? Sepintas kita anggap, wah luar biasa, ini ibadahnya orang-orang yang sekelas wali. Ya, wali ada kelasnya, ada kelas 1, kelas 2, begitu mungkin ya. Wali kelas maksudnya begitu. Ini ibadahnya orang yang sekelas wali. Yang kedua, orang yang ingin setiap hari puasa. Yang ketiga, orang yang tidak mau menikah, hanya ingin beribadah saja. Kalau dengan pemikiran sepintas baik, tapi Rasulullah SAW menegurnya dengan keras, bukan umatku orang yang melakukan ini. Berarti apa? Meskipun ibadah itu dianggap baik dengan akal dan perasaan, kalau tidak ada contohnya, kalau dilakukan bukan mendatangkan kebaikan, malah justru menjauhkan orang tersebut dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
malah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dianggap bukan termasuk golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ibadah itu tidak bisa dijadikan sandarannya pertimbangan akal dan perasaan. Yang kedua, ibadah itu tidak cukup cuma dengan ikhlas saja, karena memang ikhlas merupakan syarat diterimanya amal, tapi itu adalah salah satu syaratnya. Itu adalah amalan hati, sedangkan anggota badan manusia juga harus memenuhi kriteria diterimanya amal yang kedua, yaitu harus amalan tersebut sesuai dengan petunjuk dan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dengan ini kesimpulan dari ceramah atau nasihat yang saya sampaikan di pagi hari ini, ya, pengakuan cinta itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bagaimana kita sungguh-sungguh dalam mengungkapkannya, dan ada bukti nyata yang menunjukkan benarnya cinta tersebut. Makanya sedikit di atas sunnah lebih baik daripada banyak di atas penyimpangan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka inilah nasihat yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang. Masih ada sekitar 10 menit ya sampai 6:30 untuk kita tanya jawab, 12 menit kurang lebih. Maka saya persilakan bagi yang bertanya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.